Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di vlog Alfitian School Goa. Dalam vlog kali ini kita akan membahas tentang salah satu program yang ada di SMA IT Alfitian School Goa, kemudian dampak ataupun output dari program tersebut. Nama program tersebut adalah Observation Based Learning ataupun pembelajaran berbasis lapangan ataupun pembelajaran berbasis dengan minat dan bakat. Memang di SMA IT Alfitian School Goa sejak kelas 10 mereka sudah dikenalkan dengan semua jenis usaha yang ada saat ini, baik usaha yang konvensional maupun usaha-usaha yang sedang tren saat ini. Dan saat ini alhamdulillah ada salah satu alumni yang telah berhasil di bidang salah satu yang dia sukai pada saat dia di SMA dulu. Siapa dia? Kita akan berbincang langsung dengan alumni tersebut. Sampai ketemu di lokasi. Nah, saat ini kita sudah berada di Baco Banana Coffee, salah satu milik alumni yang saya bicarakan tadi. Nanti kita akan bincang-bincang dengan alumni tersebut dan kita akan menikmati bagaimana hidangan yang ada di Baco ini, Banana Coffee. Ayo. Salam, gimana kabar Kholis? Alhamdulillah Pak. Luar biasa. Duduk Pak. Siap. Saya sudah duduk dari tadi ini Kholis. Baik Kholis. Sebenarnya alumni itu berapa sih ya Kholis di Alfitian? 2015 saya Pak. Masuk 2013, 2000 masuk keluar 2015. Alumni pertama kan? Alumni pertama Iya. berarti masuk 2013 ya. Iya, cenderung kan kalau alumni pertama itu dibilang apa aktivitasnya Kholis sekarang ini? Aktivitas sekarang Pak, duduk. Iya, aktif di ini Pak, industri kreatif, lebih ke bantu teman-teman UMKM yang membutuhkan branding, logo. Oke, baik. Iya, sebenarnya Kholis mengenal Alfitian itu dari mana Kholis? Saya enggak tahu Pak, tepatnya saya tahu Alfitian dari mana, tapi waktu itu memang masih sedang hangat-hangatnya 2013 itu kami kan waktu lulus SMP ya, namanya juga lulus SMP ya, kita cari semua referensi, referensi bakal lanjut di mana. Cuman kalau dari diri sendiri itu ada prinsip suka memang memasuki hal-hal yang sifatnya baru, sedang membangun sistem. Iya, makanya angkatan pertama ya. Makanya dengan tantangan di sini bisa Pak, tapi bedanya kata waktu bareng sama Bapak dia bilang tapi di sini masih angkatan pertama. Waktu kami tanya sudah berapa lama SMA-nya. Nah, dari kalau ditanya dari mana, tepatnya kurang tahu Pak. Mungkin ya dari flyer ya, kalau dari brosur ya, betul. Keluarga, terus akhirnya sampai ke Kholis. Oh gitu. Pada akhirnya memutuskan sekolah di SMA Alfitian. Yang pertama tadi tertarik karena dia tantangan ya, pertama. Iya. Suka tantangan guys. Guys. Terus yang kedua memang saat itu saya dapat impression yang bagus yang pertama kali saya dapatkan ketika masuk Alfitian. Waktu pertama masuk ke gedung itu bersih. Kesan pertama masuk ke gedung itu kayak rumah sakit Pak. Serius kayak. Kenapa rumah sakit? Karena apa namanya, energi hawanya begitu kan, kayak hawa orang sakit banyak putih kan, juga kayak batu ini kan putih. Iya. Nah itu
ditambah dengan hijau itu kan kayak apa ya, Flamonia kan. Cuma memang saking bersihnya mungkin ya Pak. Kan kalau di rumah sakit itu kan jaga kebersihan. Nah jadi kesan pertama pas masuk yaitu ini bersih, sekolahnya bersih. Terus yang ketiga ya karena jatuh cinta, dapat kesan pertama mungkin saat itu juga guru-gurunya saat jatuh cinta sama guru-guru. Jadi bagus moodnya mungkin waktu kami datang bertanya-tanya kan ketemu sama orang tua. Jadi kita tanya bagaimana di sini, dari jam berapa sampai jam berapa masuknya. Berarti jatuh cinta karena pelayanan guru tersebut. Iya, lebih ke akhlak guru. Iya. Ada rumahnya tadi saya lihat. Oh, salah satunya Ustaz Zamaya. Waktu itu juga Ustaz Zamaya ada ini Ustaz Halki. Oh, Ustaz Halki. Ustaz Halki nonton. Iya, halo Ustaz Halki. Siswa Ustaz Halki. Sudah jadi orang sukses Ustaz Halki, Masya Allah. Oke. Kemudian pengalaman ataupun kesan yang paling menarik yang dirasakan program di SMA itu apa aja? Ya, mungkin pertama Kak rada kaget juga karena dari SMP kan itu udah masuk jam 7, tapi pulang jam 2. Oh, dulu SMP-nya negeri? Ya, bukan, dari Islam Terpadu juga, cuma dia nggak full day. Bukan full day. Mungkin saya paham kalau Fitian itu adalah full day school, mungkin di tingkat 2 begitu Pak, di semester 2 begitu. Semester 2 hampir kelas 10. hampir naik kelas 2, baru yang sadar ternyata kita selama ya kan kita sehari-hari memang ya namanya juga siswa yang ya Pak Yai gitu kan. Iya saya. Nah, tapi pas begitu ini kelebihannya kalau full day. Kelebihannya kalau full day itu memang kita kesannya terlalu banyak waktu di sekolah, tapi kalau kita semakin lama paham kalau kita di sekolah itu selain belajar ada ekstrakurikuler yang bisa kemudian siswa itu pilih berdasarkan bakat dan minatnya. Jadi itu sih yang menarik menurutku. Jadi sama sih sebenarnya, pulang jam 2 kemudian habis jam 2 kan biasanya anak-anak di luar di sekolah lain mungkin bimbel ada seperti itu. Ada juga yang sejenis dia cari kegiatan olahraga. Nah, ini nggak jauh-jauh ya, keluar dari sekolah istirahat bentar ya langsung lanjut lagi kegiatan ekskulnya. Tapi saya nggak tahu Pak. Itu berarti kan program kan beda-beda. Salah satu program yang diminati karena ada ekskulnya. Mungkin program yang lain apa lagi? Dulu yang paling ingat itu ada yang namanya magang. Ya, dulu magang. Kalau sekarang namanya OBL, Observation Based Learning, ataupun pembelajaran based learning. OBL. Berarti bahas kalau di Indonesia ya, pembelajaran berbasis lapangan. Jadi sama dulu dengan magang. Kalau dulu juga sesuai dengan cita-citanya anak-anak, ditempatkan di mana yang mereka inginkan. Contohnya pengusaha dulu apa cita-citanya dulu? Dulu itu kan sempat ngambil ini Pak, sempat pindah dulu. Kan awalnya ambil yang rumah sakit. Dokter ya. Makanya dulu kan yang cita-citanya dokter kita tempatkan dulu di rumah sakit. Nah, tapi hari keberapa begitu merasa sudah tidak cocok. Oke. Ya mirip-mirip kayak mahasiswa salah jurusan lah. Iya. Nah, jadi kemudian minta pengajuan ke guru, Pak, kayaknya saya mau pindah ke yang pengusaha. Jadi penempatannya waktu yang pengusaha itu di Mall Panakukang Square di bagian Eiger Store. Nah, mungkin teman-teman yang nonton ada yang tahu Eiger Store itu tepatnya di atasnya KFC naik itu yang lantai 2 yang paling pojok itu ya. Ya itu lumayan lah, ada sekitar beberapa hari di sana, hampir 1 bulan kalau nggak salah. Jadi pengalaman kerja, suasana kerja bagaimana di retail berarti kan Pak, kalau kita kerucutkan bisnisnya apa, ya berarti dia di retail. Berarti ini kesuksesan Kholis saat ini menjadi pengusaha berawal dari situ. Jauh. Kalau dibanding dengan remaja-remaja yang lain sudah punya usaha sendiri, punya warung sendiri, itu kan dibilang sukses di kalangan remaja. Berarti berawal dari
program tersebut yang dirasakan? Ya sebenarnya masih jauh sih Pak dari kata sukses itu. Mungkin kalau dibandingkan sama teman-teman lain, ya jalan ninjanya orang berbeda mungkin ya Pak. Ya jadi jalan ninjanya Kholis mungkin karena ya kegeerannya lebih cepat memulai, lebih cepat keinginan tahunya lebih tinggi, jadi keponya lebih tinggi dan didukung oleh Alfitian sebagai fasilitas. Ya akhirnya juga ya kami tidak merasa tidak cocok dengan bersekolah di Alfitian gitu. Nah akhirnya dari proses-proses itu ya merasa mungkin ya ini masih tepatnya mungkin perjalanan menuju sukses kalau langsung sukses kayaknya. Kembali ke pengalaman masa lalu, kalau kira-kira apa lagi pengalaman yang berkesan ya di Alfitian? Tadi kan karena full day-nya. Full day, kemudian ada magang atau OBL ya. Kemudian observation best learning best learning. Kalau dibahasakan nggak sesuai bahasa Inggrisnya pembelajaran berbasis lapangan. Apalagi kira-kira yang masih teringat dan gara-gara itu yang membentuk karakter Kholis saat ini? Di ini Pak, kalau di mahasiswa itu kan ada yang namanya KKN. Ya, KKN. Kalau di Fitian itu yang kerennya dia KKN sebelum jadi mahasiswa. Atau disebut dengan dulu namanya P2M. P2M. Nah, saya tidak tahu namanya masih sama. Masih sama. P2M program pengabdian pada masyarakat. Dulu memang saat ini juga dan itu menjadi program yang diandalkan oleh seluruh siswa ya, karena itu menjadi kelas 3 kan ya Pak? Iya, kelas 3. Iya, itu kita laksanakan pada saat kenapa tidak dimajukan ke kelas 2 gitu? Sebenarnya bisa aja. Malah saya balik nanya. Kenapa masalah? Kita juga akan menjelaskan ke subscriber kita tentang P2M itu kenapa kita laksanakan di kelas 3. Karena itu menjadi salah satu syarat kelulusan. Pak, sorry kopi tak mungkin. Oke, saya tunggu. Saya juga ingin merasakan bagaimana sebenarnya ciri khas dari kopi. Iya, ini kopinya mana nih Pak? Ya. Oke, baik. Kenapa di kelas 3 itu tadi yang pertama adalah syarat menjadi kelulusan. Yang kemudian yang kedua kita ingin mengukur sejauh mana peserta didik kita memahami pembelajaran selama ini. Dalam artian selama lebih kurang 2,5 tahun peserta didik itu menimba ilmu di Alfitian. Ini ciri khasnya ini. Baco banana coffee. Luar biasa. Dicoba dulu Pak. Kita coba. Ini iklan. Oke, jadi lebih kurang 2,5 tahun mengenyam pendidikan di Alfitian. Saatnya masuk di tahun akhir mereka mengaplikasikan apa yang mereka dapatkan di Alfitian di masyarakat sesuai dengan namanya program pengabdian pada masyarakat. Jadi mereka betul-betul mengabdikan dirinya. Jadi yang selama ini kalau dulu itu sesuai dengan cita-cita, ya kan? Yang cita-citanya dulu jadi dokter, kita tempatkan di puskesmas yang ada di daerah tersebut. Yang cita-citanya menjadi polisi, kita tempatkan di polsek terdekat yang dekat dengan daerah pengabdian. Kemudian poin terpenting daripada itu adalah mereka bagaimana menghidupkan pendidikan dan membantu masyarakat di desa tersebut, yang mana desa tersebut adalah membutuhkan bantuan dari adik-adik mahasiswa siswa kita gitu. Misalnya berarti Pak di P2M ini kan dulunya kami kan yang angkatan pertama satu lokasi. Ya. Ini masih satu lokasi. Ini sudah tetap lokasi lama ada, tapi ada penyebaran lokasi dan alhamdulillah sudah ada beberapa. Berarti ada sub lokasi. Ya, betul. Jadi tidak cuma satu titik, kita sudah pecahkan beberapa titik. Oke, Kholis, terkait dengan pengalaman-pengalaman di Alfitian saya kira sangat berkesan sekali. Iya. Selanjutnya ini kalau saya mau dikasih kesempatan sekolah lagi Pak. Kenapa bisa seperti itu? Ya mungkin lebih ke ini ya, karena makin kesini makin ya bertambah umur, makin terasa kalau pertemanan itu makin lama makin kecil gitu Pak. Nah jadi ya ini mungkin juga bisa jadi catatan untuk adik-adik yang melanjutkan pendidikan ke SMA dalam hal ini Alfitian nanti. Ya kalau misalnya sudah bersekolah nanti sayangi teman-temanmu. Sayangi teman-temanmu, cintai guru-gurumu. Makin apalagi
karena ya salah satunya yang membangun ya, silaturahmi setelah menjadi alumni. Ya. Karena makin terasa ketika sudah lulus itu orang-orang terdekat yang dulunya terdekat bisa saja karena sudah berbeda kesibukan. Ya alibinya sih ya itu tadi ya Pak, berbeda kesibukan, beda masih jarak dan waktunya sudah. Tapi menurutku Pak itu tidak ada itu Pak. Kalau memang dia ya buktinya alhamdulillah sekarang sama Bu Maya sama Pak Izhar. Ya tadi barusan kenalan sama fotografinya Pak Adi. Pak Adi ya. Ya itu saya berusaha membangun itu pasti hubungan emosional, kedekatan itu meskipun sudah bukan nih statusnya mahasiswa. Dan itu juga menjadi salah satu poin plusnya Fitian. Ya masih trial error, masih pembentukan alumni kan ya Pak. Kemarin juga kata teman-teman ini kan menunjukkan kalau kita sebagai alumni tidak dilepas begitu saja. Kita masih ada hubungan baik yang bisa dibangun kembali. Kemudian bisa saling bantu membantu kan itu Pak intinya. Ya. Jadi itu keren. Itu dia buat para alumni ikhlas maaf ya. Merapat lagi di merapat ya, apalagi ada base camp yang saya jadikan base camp ya, jalin kembali hubungan. Jangan gara-gara kesibukan kita masing-masing akhirnya kita melupakan teman lama. Istilahnya begini, ada buah jambu, dan buah mangga. Ada teman baru, jangan lupa teman lama. Oke, Halis, kita kembali ke tentang bincang-bincang kita. Selanjutnya selesai 3 tahun di SMA IT Al-Fitian School Goa, melanjutkan pendidikannya di mana? Oke, nah ini juga yang menarik dari Fitian. Kita itu semester 2 atau tingkat akhir kelas 2 itu guru-guru sudah kasih ancang-ancang kita. Ayo rencana mau ambil jurusan apa kan begitu bahasanya. Jadi itu juga yang bikin kita akhirnya lebih mempersiapkan sebelum betul-betul masuk kelas 3. Tidak kalau dulu kan misalnya ujian nasional ya Pak. Jadi masih sebagai syarat itu. Pas tahun kami itu dihilangkan menjadi syarat tapi tetap diadakan. Jadi sudah kelas 3 itu kita sudah siap dengan kira-kira kita mau nanti ambil jurusan apa. Jadi waktu itu bukan cuma dikasih saran mau ambil jurusan apa, tapi betul-betul sekolah juga bantu dari sisi ini infonya, daftar kok, ambil moko dulu, lulus kalau memang ragu nanti lulus kok baru pikir-pikir lagi. Nah itu sih yang termasuk barangkali tidak dimiliki oleh sekolah lain, karena mungkin sekolah lain langsung disiplinkan muridnya, dia bilang tidak bisa, harus kau memang pilih satu gitu. Nah, kalau Fitian itu apa ya, fleksibel sekali Pak. Cara menyampaikannya, dia bilang saya ingat sekali waktu itu disampaikan Pak Suwardi, Pak Cua ya. Halo Pak Cua. Siswa atau Pak Cua? Jadi Pak Cua itu kasih brief ke kami kayak begini. Tidak ada yang pasti ketika kau di masa itu. Pasti kau dihadapkan dengan 2-3 pilihan jurusan. Nah makanya biar sambil berjalan, daripada ini peluang kita tolak, kita tidak ambil, mending ambil ujian, kalau lulus baru kita pilih. Begitu, itu sih keren. Nah jadi waktu lulus Fitian ya saya langsung ambil DKV atau Desain Komunikasi Visual di Telkom University Bandung. Jadi luar Sulawesi ya. Itu pun sampai ya karena nasihatnya tadi guru-guru, yaitu sampai 2 kali ujian saya Pak, 3 kali sama yang beasiswa. Ya, jadi beasiswanya ya karena mungkin persaingannya ketat, ya alhamdulillah tidak lulus. Ujian lagi Pak, ujian tulis ya lulus, tapi alhamdulillah sampai ke pilihan pertama. Ya tapi karena tadi ya saran-saran nasihatnya guru-guru dipikirkan kembali, ini 1 kali milih untuk 4 tahun. Akhirnya ya searching lagi apa kelebihan dan kekurangan jurusan ini, jurusan itu. Ya akhirnya memilih ujian lagi dengan pilihan yang tepat itu. Ya waktu pilihan pertama itu ambil desain produk. Desain produk. Nah pilihan yang terakhir itu masuknya DKV, Desain Komunikasi Visual. Alhamdulillah menyelesaikan studi di Telkom University 4 tahun. Lulus tepat waktu. Bukan tepat pada waktunya Pak. Beda ya. Tepat waktu 4 tahun. Nah, jadi inilah menjadi kalau menurut saya pribadi ya, ini menjadi salah satu keunggulan di SMA itu sendiri, SMA Al-Fitian. Kenapa?
sejak kelas 10 SMA, begitu mereka masuk ke SMA Al-Fityan, itu sudah kita peta-petakan sesuai dengan minat dan bakatnya, yang pada akhirnya itu berujung ke kelas 1, kelas 10. Makanya saya bilang cuma ada di SMA IT Al-Fityan yang pemetaan siswanya itu sesuai dengan minat dan bakatnya, yang bertujuan kemana dia akan melanjutkan kuliahnya. Karena ketika kita sekolah di SMA itu, pikiran kita itu adalah kemana kita melanjutkan kuliah kita. Contoh tadi di bidang usaha. Jadi yang diambil, yang difokuskan ya di bidang usahanya. Makanya di akhir, di kelas 3 sekarang ini, kita senantiasa mengundang konsultan. Jadi siswa itu, seluruh siswa konsultasi dengan konsultan, kira-kira saya cocoknya di mana. Ini konsultan bagian dari guru atau di luar? Kita mengundang dari luar yang betul-betul di bidangnya, profesional di bidangnya. Oke. Oh iya, ada catatan terakhir Pak, waktu yang dia sampaikan pas masuk kuliah itu, persiapan masuk kuliah. Jadi guru-guru itu sampaikan kalau kan lagi fase bingung ambil jurusan apa. Jadi kadang-kadang juga guru sampaikan kalau bisa sambil dikomunikasikan ke orang tua, konsultasi ke orang tua, sampai ya akhirnya memang ada juga komunikasi dengan orang tua kalau kita ambil jurusan ini. Oke, kita masuk di pertanyaan terakhir mungkin sebelum kita akhiri vlog ini. Mungkin sudah banyak, sudah panjang ya. Oke, yang terakhir, kenapa dan ataupun inspirasi dari mana sehingga mendirikan kafe ini? Apa namanya? Banana Coffee, Baco. Banana Coffee, Baco, iya. Jadi nyambung dengan visi misi Al-Fityan, kemudian masuk Telkom University, nyambung juga dengan visi misinya Telkom University. Ya, saya nggak tahu Al-Fityan sama Telkom janjian, tapi ya saya mendapatkan satu benang merah lah di situ, satu kesamaan bahwa kita ini sebagai generasi muda harus lebih sering berani menangkap peluang, harus lebih yakin dan berani kalau kita ini bisa melakukan banyak hal, tidak harus jalan sukses itu belok kiri habis itu ke kanan. Ya banyak juga yang kiri dulu, kiri lagi, mutar-mutar dulu ya kan, baru nanti sampai pada tujuan itu. Nah jadi ya kayak tadi yang mungkin saya bahas di awal, jalan ninjanya mungkin orang beda-beda ya Pak. Nah jadi kenapa akhirnya bikin Baco? Ya sebenarnya kan Baco ini dari 2017 Pak. 2017 ya? 2017. Saya lahirkan dia di Bandung 2017. Oh, di Bandung. Pertama sekali semester 5. Masya Allah. Nah, jadi saya cuman ambil satu prinsip, siapa yang duluan memulai. Nah, itu yang siapa yang duluan memulai, maka dia pasti yang lebih dulu juga sampai. Betul, siapa yang mulai lari maka dia duluan finish ya. Asal tidak belok kanan belok kiri. Fokus. Iya, konsisten ya. Walaupun jatuh, rugi kan, bab-bab rugi kan dalam pengusaha itu kan biasa nih. Kalau resiko untung, nah itu baru yang luar biasa kan Pak. Nah jadi konsekuensi jadi pengusaha, resikonya ya untung gitu, konsekuensinya rugi. Kan beda Pak. Nah jadi ya itu yang saya pegang, barang siapa yang memulai, barang siapa yang lebih cepat memulai maka dia lebih cepat sampai. Itu yang saya pegang. Jadi karena kita duluan memulai, banyak jatah-jatah gagal yang kita habiskan toh di tengah jalan. Nah mungkin dari teman-teman yang lain yang mau jadi pengusaha, ya jangan cepat baperan toh, baru 1 kali 2 kali gagal, nyerah, ganti profesi, oh saya tidak cocok, saya jadi PNS saja, misalnya begitu kan. Nah saya ini anti PA, bukan anti PNS. Terlalu banyak teman-teman kita di sana, jadi biarkan mereka ngumpul. Orientasi pertama ya. Nah, terus itu yang pertama saya pegang prinsip itu. Terus yang kedua, memang karena yang tadi yang saya mention di awal, kalau saya tidak tahu apakah Fityan sama Telkom ini ada janjian begitu, tapi ya mungkin itulah kesamaan energi toh Pak. Dan mungkin juga bantuan doa dari orang tua, support system dari orang tua, karena privilege dalam dunia wirausaha itu pasti ada Pak. Ya jadi sebelumnya, bahkan sebelum Baco itu 2016 Pak, saya semester 3 sudah bikin satu coffee shop juga di Bandung.
namanya Sepertiga Coffee, dan itu bertahan sekitar 4 bulan. 4 bulan itu dijalankan per tim sebanyak 11 orang. Wah, banyak. Salah satunya Holis. Nah, di situ per bulan keempat dirasa sepertinya bisnisnya sudah tidak bisa dilanjutkan. Nah, bubar. Bubar. Bagi rugi gitu kan. Bukan bagi untung ya. Bukan bagi untung. Bagi rugi. Nah, sebelum ancang-ancang mau bubar, sudah ada di kepala, Pak. Langsung bikin lagi nih, sudah ada. Langsung bikin lagi sudah. Yang aneh ini, Pak. Saya waktu kuliah tidak ada bacok, tidak ada bisnis, itu IPK rendah. Gitu. Sambil orang tua juga bilang, ya tidak diselesaikan dulu kuliahnya. Nah, saya bilang, aduh, Abi kayaknya, saya panggil Abi per masuk Telkom. Jadi dulu panggilnya ayah. Masuk Telkom panggil Abi. Belajar belajar romantis. Iya. Panjang historinya nanti kita ceritakan di vlog berikutnya. Siap guys. Nah, gitu. Intinya kenapa sampai akhirnya ada bacok? Ya karena itu tantangan memulainya itu kan, Pak. Nah, itu salah satu quotes-nya juga Pak Johan dulu. Ya dia bilang, apa itu yang paling diingat? Yang dia bilang pekerjaan yang paling sulit itu adalah memulainya. Nah, jadi ya quotes ringan sehari-hari, tapi ke efeknya ke kehidupan sehari-hari, wah itu memang berdampak sekali, Pak. Jadi itu pada akhirnya mendirikan Banana Coffee atau per tahun ini sudah menginjak usia 4 tahun. Masya Allah. Kalau beneran ada wujudnya, persiapan masuk TK dia, Pak. Ya, semoga Baco ini bertahan, tetap eksis di dunia usaha kopi shop ya. Iya, coffee shop. Semoga bertahan dan tetap eksis dan bisa berkembang dan bisa berinovasi. Ya, mohon bantuannya juga Pak Ishak. Sering main kesini, sering kasih saya. Yang jelas kalau ada undangan kita kesini ya guys. Terakhir mungkin ini pesan kepada adik-adik yang SMP mungkin yang masih bingung menentukan pilihannya mau sekolah di mana. Oke. Assalamualaikum teman-teman, adik-adik, siswa SMP yang sedang mencari alternatif sekolah untuk melanjutkan pendidikan ke sekolah menengah atas. Jangan ragu untuk pilih sekolah yang menurutnya adik-adik sudah cocok untuk adik-adik, termasuk Al-Fityan School Goa. Ya banyak sekali kelebihan dan tentunya juga ada kekurangan dari sekolah masing-masing. Ya, tapi percaya dengan teman-teman adik-adik bersekolah di Al-Fityan School Goa, insya Allah dapatkan insight atau masukan-masukan program, pengalaman-pengalaman yang baik untuk masa depan kesuksesannya adik-adik. Gitu. Saya tidak mengklaim bahwa saya sekarang saat ini sudah sukses, ya masih perjalanan menuju sukses, tapi ya kisi-kisinya untuk adik-adik sudah ada. Bagi teman-teman yang mau jadi pengusaha, dokter, pun PNS atau pegawai negeri sipil, nah itu insya Allah akan menjadikan teman-teman semakin yakin kalau memilih Al-Fityan School Goa itu adalah yang tepat. Terakhir mungkin untuk pemuda-pemuda yang saat ini sosial volis secara umum, pesan untuk mereka supaya tertarik juga memulai. Ini di mana-mana pasti saya sampaikan ini Pak, template-template. Mungkin teman-teman yang pernah ikut webinar jangan bosan-bosan dengar dua hal ini. Yang pertama, kalau terkait terjun di dunia bisnis, maka yang pertama yang harus kita punya adalah ekosistem, Pak, atau komunitas. Di dalam komunitas itu pastinya ada senior-senior yang sudah lebih awal memulai. Berarti kalau dia sudah memulai lebih awal, harusnya dia sudah banyak pengalaman. Ada cerita-cerita bagian-bagian dia sukses, ada cerita-cerita bagian-bagian dia bangkrut misalnya. Nah, pengalaman-pengalaman bangkrut dan suksesnya itu bisa teman-teman cari tahu, begitu. Bisa kepoin apa historinya dia, dan ya pokoknya belajar dari cerita, belajar dari pengalaman itu paling keren nih Pak, kalau bagi saya, karena enak sekali didongengin cerita-cerita begitu. Karena katanya nenek moyang tak dulu kan lebih gampang itu sukses. Ini dari Fityan ini juga salah satunya. Lebih gampang lebih gampang kita ikuti jejak suksesnya orang yang sudah ada di depan daripada bikin
jalan sukses yang baru. Kayak mungkin di desa analoginya itu kayak jalan setapak mungkin Pak. Jadi kalau jalan setapak itu sudah sering sudah ada, kita sudah tahu kisi-kisinya. Oh sudah itu saya lurus belok kanan. Iya. Beda kalau ada semak-semak baru, kita bukan berinovasi tapi membuat sesuatu yang baru tuh lebih susah daripada mending kita inovasi. Terus yang kedua, teman-teman harus punya ancaman ya. Ancaman seperti apa ya? Tentunya ini ancaman. Tentunya ini ancaman dari sisi konotasi yang positif. Iya. Ancaman dalam artian, coba analogikan teman-teman itu posisinya sedang bukan berada di keluarga yang sedang baik-baik saja, ekonomi yang tidak stabil, sehingga itu yang menjadikan teman-teman ancaman. Kalau saya tidak kerja hari ini, kalau saya tidak rajin hari ini, maka besok tidak ada yang bisa makan. Gitu, saya selalu Pak kayak begitu. Jadi anggapannya saya kalau tidak kerja hari ini tidak makan besok. Nah mungkin teman-teman hari ini belum menanamkan ancaman itu karena jamin dulu deh, nanti gede kan masih panjang waktu satu. Terus orang tuaku juga masih mampu begitu, masih ya terlalu lama menunda-nunda. Akhirnya tadinya yang mau jadi apa kemakan usia, akhirnya ya banting sir, kayaknya saya tidak cocok jadi gitu. Akhirnya mimpinya dikubur kan begitu. Nah jadi ya dua itu saja Pak sederhananya. Yang pertama cari ekosistem, miliki tadi komunitas. Terus yang kedua cari ancaman dalam konotasi yang positif. Kalau yang contoh ancaman yang teman-teman ini kan, kalau yang nikah muda itu kan biasanya ancamannya saya harus nafkahi istriku begitu kan. Apalagi kalau nikah mudanya pas-pas saat itu tidak ada pekerjaannya. Itu salah satu. Sepertinya tidak lama lagi polis ini Oke, saya kira demikian vlog kita hari ini. Terima kasih banyak atas kesempatan dan waktunya. Terima kasih kembali Faris telah bersedia untuk dimintai dan dikulik-kulik sedikit pengalamannya sama lebih dan kurangnya mohon dimaafkan Pak, kayaknya kebanyakan. Dan terima kasih juga kepada seluruh penonton yang sudah menonton vlog ini. Jangan lupa tetap nonton dan ikuti channel YouTube. Bagi yang belum subscribe, silahkan subscribe, like, komen dan share YouTube. Tombol di sini. Iya, di sini nanti. Alfitian School Goa. Mungkin ada juga channelnya. Jangan lupa ikuti Instagram Banana Coffee House atau @baco_id. Setiap periode kita banyak kejutan-kejutan. Ada promo bayar suka-suka, card member, ada juga seminar-seminar, pelatihan-pelatihan bisnis dan desain juga ada di sini. Jumat Berkah ya itu kayaknya program khusus dari saya. Ya terima kasih teman-teman. Oke, terima kasih juga Pak Adi. Sampai ketemu lagi di vlog berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.